Durunge Anas aku njaluk supaya kita ngerti kiblat pertemuan kita ini ya. Cek gak ngalor ngidul supaya iso ngulon. Jadi kemungkinan paling maksimal adalah nguripno meneh perguruan silat yang kita urus secara metodik betul-betul, didelok semua unsurnya, ya apa carane ngelatih, tujuannya ya apa sak piturute. Itu maksimal, tapi minimal itu Bapak kita mohon untuk nguri-uri ada enggak hal-hal dari persilatan yang bisa kita daya gunakan untuk anak-anak muda sekarang, untuk sekolahan, untuk pokoknya bu padang bulan, bu sopo yang kita bisa fungsikan sekarang. Misalnya kayak tadi itu untuk olahraga di sekolah ini lapok ada golek barat, mungkin duwe pencak kok. Nah, makanya harus kita temukan pada siang hari ini dari silat itu yang kita bisa gali itu apa saja. Satu, fungsi kesehatan, fungsi maksimalitas jasad atau badan, ya. Kemudian fungsi pengobatan. Nah, fungsi pengobatan tuh karena yang selama ini kan fungsi utamanya fungsi gelut ya, fungsi tawur ya. Ya, nah kita tidak menolak untuk tawur, nek anjene dijak tawur ya kene ya gelem tawur. Aku ya cek wani ya dedek itu ya. Tetapi kita tidak boleh menjadikan perang atau tawur itu menjadi tujuan. Kalau itu efek dari kita hidup itu enggak apa-apa. Kayak sugih barang itu nek tujuan gak oleh sugih. Tapi nek kepeksa sugih mergo anjene sregep nyambut gawe, akhirnya kepeksa sugih itu akibat. Jadi sugih, jagoan, ampuh itu semua tidak jadi tujuan tapi jadi akibat berkah kan, jadi berkah ya. Mergo aku sregep latihan silat, mari ngono aku ditantang sapa wae aku menang. Beda itu. Tapi tujuanku itu aku kepingin menang. Tujuanku mergo aku kepingin bisa mempertahankan hidup saya kan gitu. Nah, saya kira filosofi silat itu harus kita rumuskan kembali juga. Oleh karena itu nanti saya juga minta bantuan Mas Harno. Menurut Mas Harno untuk dikenalkan aja Mas Harno ini dari perguruan silat Bangau Putih Bogor yang menjadi pelatih di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta. Itu juga satu aliran yang mungkin berbeda sekali dengan aliran Brudu yang berasal dari Mbah Haji Iksan, dari asal-usulnya dari Mbah Busro Mukodas Busro Suhada, Busro Mukodas KPK ya. Busro Suhada ya, yang juga melahirkan perguruan tapak suci. Saya curiga sebenarnya Pak Garnusa juga berasal dari aliran yang sama gitu ya. Tapi kita kan tidak peduli sama sejarah, jadi akhirnya kan orang didolei. Iki biyen tekondi satu itu ya. Nah sekarang ini kalau bisa minimum tuh kita bisa menyimpulkan beberapa hal bahwa ada yang bisa, misalnya sekarang kita nanti minta Mas Harno dari silat itu apa saja yang bisa kita ambil untuk kesehatan, untuk kebugaran badan, untuk penyembuhan penyakit atau untuk preventif menghindarkan penyakit stroke, darah tinggi. Sebab aku wis ahlu stroke aku stroke kan. Saya pernah stroke sekali dan aku mau melakukan untuk ngeloyor ya Mas. Iki aku stroke meneta ya pokok melakukan itu kok padang bulan nang SMK kok. Baru tau nak ngeloyor ngene iki terus akhirnya aku terus pencak didik ternyata gak apa-apa. Tak kayak pencak ternyata gak apa-apa. Gitu ya. Karena pencak itu saya kira kan metode untuk melawan kondisi-kondisi tidak baik pada badan manusia dan jiwa manusia kan gitu Mas ya. Gitu ya. Jadi untuk fixing atau untuk pembenahan atau untuk penyembuhan untuk segala macam, untuk penyeimbangan segala macam itu kan. Makanya nanti kita tanya dari kepada Mas Harno untuk juga ikut memverifikasi apa yang kira-kira bisa kita gali dari bapak-bapak di sini Mas Harno yang jauh unsur-unsurnya. Kalau Mas Harno kan mengembangkan, tidak hanya Mas Harno kan guru silatnya dosen-dosen UGM yang sangat merasa menemukan manfaat silatnya Mas Harno Bangau Putih itu karena mereka menjadi sangat sehat, tensi turun, badan seimbang, metabolisme seimbang dan seterusnya. Jadi saya kira fungsi kesehatan ya penting, fungsi bela diri juga penting gitu ya.
Saya pernah Mas Harno di Bangau Putih, di markas Bangau Putih, saya itu sowan kepada Suhu, kepada guru besar Bangau Putih. Saya tanya, Suhu, mungkin nggak saya bisa bermain silat tanpa berlatih silat, tapi lewat olah pikiran saya dan hati saya? Menurut Suhu bisa. Menurut Suhu bisa. Jadi aku jebul ahli silat. Terus mari ngono aku nang tempat latihan, aku nantang arek-arek. Ada Mas Untung, ada berapa, ada semuanya saya tantang. Pokoknya aku saiki gelut musawakmu. Rumus ini aku sampai tiba, kon oleh njegal, oleh nyaduk, oleh ngantem karep-karepmu. Nek sampai aku tiba, aku kalah. Nek sampai aku tiba, kon tak traktir mangan sak karepmu nggo bengi ngono. Terus saya tanding sama mereka. Aku gak nyerang, aku mek bertahan, mek bela diri kok. Saya bukan mengalahkan mereka, saya cuma tidak kalah dari mereka gitu tok. Pokoknya aku gak iso tiba, di apa-apaan gak iso tiba, Nas. Dan itu sebenarnya keahliannya mergo aku pemain bal-balan muridnya kok tenan. Gak kira aku iso tiba gitu loh. Bukan ternyata ilmu silat sama ilmu olahraga janjane ya gaduk-gaduk ae. Apalagi kalau sampai ke tingkat strategi dan teknis tadi ya. Itu soal kuda-kuda, soal positioning kaki dan seterusnya. Jadi ada seorang petinju internasional namanya Lomachenko. Itu dia cuman kelas terbang, tapi dia tidak bisa dikalahkan oleh petinju manapun sampai hari ini karena dia pinter kuda-kuda. Jadi ketika dia ngantem dia wis pindah sikil. Jadi nek musuhe lak sing diantem kan hitungannya kan berdasarkan kuda-kuda ketika ngantem. Begitu dia balas ngantem dia wis pindah kuda-kuda. Jadi urusan kuda-kuda itu kan memang urusan bertahan hidup. Nek kuda-kuda ini bener ya kan gak kira ketangkep KPK gampangane ngono lah. Gitu ya. Nek kuda-kudamu gak bener kan ya jebol-jebol dewi kan gitu. Makanya kita kan gitu Pak ya. Jadi nanti mohon teman-teman itu semua apa yang bisa kita wariskan kepada anak-anak muda sekarang. Saya berpikir bahkan umpamane ono sing gelem ngelatih arek-arek padang bulan, aku seneng-seneng ae. Minimum arek penturo, arek paingan ta apa latihan pencak ya gak masalah. Latihan pencak kan tidak untuk gelut, tidak untuk tawur, tidak untuk apa? Tidak harus jadi perguruan kan kok dadi dhewe nek anjene apik, nek anjene bener kan kita dadi dhewe gitu ya. Kan kelemahannya Mbah Iksan dulu kan tidak kasih nama toh. Jadi Mbrudu kan ya gak jenenge gitu loh. Gak pakai nama. Itu bisa aja kita sampai ke tingkat itu, bisa aja mau bikin perguruan bener asal memenuhi syarat gitu ya. Tapi paling ke arek-arek iku sehat, bisa bertahan hidup, iso sinau dari gerakan-gerakan dan kuda-kuda silat, cek urip luwih bener gitu loh. Aku sampai saiki gak ketangkep. Masih aku ngomong Jokowi ya apa, masih aku ngomong Pak Harto ya apa, gak kira ditangkep. Itu karena kuda-kuda aja. Iya gitu. Karena kuda-kuda, karena aku posisiku ndek kono kan gak iso, nyabet aku gak iso kan. Masih aku dilaporno Mabes Polri bolak-balik. Engko pol-polan ini laporan tentang aku disuwek-suwek dhewe karo Mabes Polri karena bingung ya apa cara nangkep aku. Kan itu. Dan itu bukan soal kesaktian, itu soal kuda-kuda aja. Mergo saya menempatkan diri pada posisi yang tidak mungkin dihantam oleh dia, cuman ngono tok. Nah saya kira Mas Harno panjenengan saya mohon nanti itu menyumbangkan beberapa hal yang bisa kita lakukan ke anak-anak muda di sini. Apa padang bulan, apa menturo, apa tidak ada masalah karena kita ikhlas. Kalau berguru ya ikhlas kepada guru. Untuk mencari ilmu kita ikhlas, untuk mendapat ilmu dari siapapun kita hormati, kita takdimi kan begitu. Perkara namanya kita sepakati bersama-sama atau terserah nanti gimana kan itu. Ngono kira jadi saya mohon semua memberi bahan mengenai apa yang kira-kira bisa kita diwuruk nona arek saiki lah gitu. Nggih.